kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya bisa hadir bersilaturahim dan bermujalasah di kediaman saudara kita Bapak Haji Mamat, dan mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini dapat mengeratkan tali persaudaraan kita sehingga kita semuanya dapat menyatu di dalam satu tempat ini, dan juga mudah-mudahan kita semuanya bisa menyatu dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya sekalian. Dan mudah-mudahan kalau kita semuanya, keluarga kita tercinta, orang yang kita cintai dan mencintai kita, senantiasa mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, tadi saya bertanya kepada beliau Bapak Haji Mamat menanyakan tentang kegiatan atau silaturahim ini, apa maksud dan tujuannya atau kegiatannya. Namun ternyata beliau hanya mengatakan tidak ada apa-apa, hanya sekedar silaturahim dan juga seperti biasa membacakan tahlil atau marhaban. Dan ini adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat-sangat kita dambakan tentunya, karena di dalamnya ada silaturahim, ada sedekah, ada pembacaan berjanji ataupun tahlil, dan juga khususnya mendoakan keluarga kita semuanya. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau saya pandang dari satu wajah dan juga wajah-wajah yang lainnya, kayaknya kita ini sudah banyak yang memasuki usia 40 tahun. Maka usia 40 tahun ini hanya satu yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu usia manusia yang disebut dalam Al-Quran, yaitu ketika memasuki umur 40 tahun. Maka usia 40 tahun ini adalah merupakan penentuan daripada keberhasilan kita. Oleh karenanya di dalam salah satu surat Al-Ahqaf yang berbunyi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alaih. Kalau kita pengen mengukur kesuksesan diri kita, maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sekarang kita usia berapa? Maka hendaknya ketika kita memasuki umur 40 tahun atau akan memasuki umur 40 tahun, kalau kita tak pengen jadi orang berhasil, maka bertanyalah kepada diri kita. Yang pertama, ini keberhasilan bukan berarti diukur harus menjadi orang jutawan saja. Yang pertama adalah, mampukah selama hidup dan mencapai umur 40 tahun lebih ini, kita ini apakah termasuk atau tergolong orang-orang yang bersyukur atau tidak? Bersyukur. Kira-kira kita ini termasuk dan tergolong orang-orang yang mampu bersyukur atau tidak? Bersyukur. Alhamdulillah. Dan bersyukurnya kita ini jangan diukur ketika kita memiliki atau mendapatkan sesuatu yang kaitannya dengan materi. Apapun keberadaan kita, maka pandai-pandailah bersyukur. Satu, kalau kita pandai bersyukur, fa insya Allah dalam keadaan apapun, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Satu, maka pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur ini masih panjang lagi penjabarannya, namun saya ambil kata-kata bersyukurnya saja. Yang kedua, wa ala walidayya. Setelahnya kita bersyukur, lantas kita bertanya pula pada diri kita sendiri, benarkah diri kita ini sebagai anak
kita menjadi anak yang benar-benar sayang kepada orang tua? Kira-kira sayang nggak kita sama orang tua? Sayang. Kira-kira kita ini termasuk dan tergolong orang yang cinta sayang dah sama orang tua? Sayang. Alhamdulillah, kalau kita ini sayang sama orang tua, maka walaupun orang tua kita ini sudah tidak ada, jangan sampai kita mengkufuri atau mengingkari daripada kasih sayang orang tua. Maka dengan berkumpulnya semacam begini, yang di sini di dalam ada tahlil, doa dan sebagainya, adalah salah satu daripada bukti bahwa kita ini benar-benar menyayangi terhadap kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun juga ridhonya Allah Ta'ala tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Lebih-lebih orang tua kita masih ada, baik itu masih komplit ataupun sebelah. Entah itu bapak kita yang sudah ada, sudah nggak ada, ataupun ibu kita. Maka segala sesuatu apa yang kita perbuat, silakan niatkan untuk orang tua, berupa materi ataupun doa-doa yang kita panjatkan dengan sendirinya, ataupun minta didoakan sama orang lain. Yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardoh. Yang ketiganya, hendaklah kita ini kalau kepengen jadi orang kalau pengen jadi orang sukses, segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, kira-kira dari Sumalia dan dari mana-mana hadir di rumah saudara kita ini, kira-kira ikhlas nggak? Ikhlas. Ridho nggak? Ridho. Kalau seumpama di dalam tubuh kita sebagai orang perantau, khususnya orang Cirebon, lantas ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus organisasi tersebut, kira-kira ikhlas, ridho apa enggak? Ridho. Kalau seumpama nih ada orang-orang SRC pengurusnya melakukan hal-hal sesuatu yang kaitannya dengan segala-segalanya, baik tenaga, pikiran atau harta, kira-kira ridho, ikhlas enggak menjalankan? Alhamdulillah. Maka dari itu segala apa saja yang kita lakukan, baik itu untuk manfaatnya buat diri kita sendiri ataupun orang lain, maka dasarilah atas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Carilah keridhoan. Yang keempat, wa aslih li dzurriyyati. Kira-kira kita sebagai orang tua punya anak, hendaklah kita memperhatikan bagaimana? Memperhatikan segala kebutuhannya, lebih-lebih memperhatikan pendidikannya dalam rangka kewajiban kita, yaitu mendapatkan titipan dari Allah Ta'ala, karena kita punya tanggung jawab mendidik anak kita. Jangan sampai anak kita tidak mau melakukan ibadah, jangan sampai anak kita tidak ngerti ngaji, jangan sampai anak kita lepas dari pendidikan agama. Kalau kita kepengen tenang sebagai orang tua, dimanapun anak kita berada, asal anak tersebut rajin sembahyang, rajin buka Al-Quran, fa insya Allah, walaupun anak kita berada di mana jauh dengan orang tua, insya Allah anak kita aman. Maka dari itu, mari didik anak-anak kita, khususnya orang-orang Cirebon dan sekitarnya, jangan sampai lengah, jangan sampai kita rajin ibadah sementara anak kita diterlantarkan. Yang terakhir, ini itu betul. Ya. Yang terakhir atau yang kelima, di dalam setiap hari kehidupan kita di dunia, terkadang dosa menghampiri kita tanpa diminta. Terkadang kita lihat dia main, tahu-tahu saking asiknya ngobrol, ternyata obrolan tersebut melenceng jauh, yang pada akhirnya nyeritakan keburukan dan kejelekan orang lain. Kalau kita kepingin jadi orang sukses, tinggalkan hal-hal yang demikian. Dan yang terakhir, wa inni minal muslimin, hendaklah kita ini menjadi orang-orang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 6 kriteria ini dimiliki oleh kita orang-orang yang sudah memiliki umur 40 tahun dan selanjutnya,
maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang sukses hidup di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini yang di dalamnya mengandung berbagai macam unsur kebaikan baik duniawi atau ukhrawi yang dilaksanakan dan juga dikerjakan oleh saudara kita Haji Mamat, sehingga kita semuanya bisa berkumpul ini membawa kemaslahatan untuk persatuan kita dan juga untuk membuktikan bahwa kita ini adalah al-muslimu akhul muslim, antara muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Kita mohon pada Allah Ta'ala dengan berkatnya perjanjian yang akan kita baca nanti, mudah-mudahan kita ini senantiasa menyatu dalam satu kesatuan, yaitu berlindung dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga saya mewakili beliau mengucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya, serta mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan balik sambutan ataupun dari segalanya. Dan juga mudah-mudahan motivasi yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang sukses dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.